Romo koyo dhewean lho, Romo Fran dhewean jagongan karo Romo Fran. Iya ngoten ngaten. Jagongan kalian Romo Fran. Nah, tak jagongan karo Dimas Dwi Utomo aku. Iya. Kok Dimas ya? Berarti tambah nek jenengan gitu. Ngger Dwi Utomo. Piye. Suwene iki kaya awake dhewe iki wis sering ngobrol-ngobrol masalah papan jala, masalah banyu. Nah, saiki kira-kira isih ana apa ora ning daerah Banyuwangi iki desa-desa sing kuno? Desa kuno. Itu desa penari lho ya. Loh, tapi bisa jadi desa penari niku ada gandeng rentengnya. Gandeng rentengnya karo kali desa kuno. Apa ya? Secara budaya ada beberapa poin itu yang masih masuk. Nanging apa ya wis katempokake desa penari ku manggone ning ndi? Ya mboten sih. Belum ada. Namun kalau saya melihat dari sisi dari kajian budaya alur cerita dan sebagainya, karena yang dijadikan yang dikayaknya kan boleh dong menduga-duga ya. Karena di review video-video itu kan memang semuanya adalah dugaan dan tidak ada jawaban pasti sebenarnya karena itu sebuah fiksi kan, cerita fiksi. Tapi ngelihat sedikit sesuatunya gitu kan kayaknya ada. Karena ini ada juga film terbaru kayaknya itu mengangkat Trenggalek. Jadi kayak Trenggalek itu berarti ora adu-adu karo reoke lho. Ora, betul tidak mengangkat reoknya, cuma mengangkat keterhubungan dimensi dengan dimensi saudara sebelah. Karena di sana ada menggunakan gending Banyuwangen. Itu enggak di filmnya. Oh, katanya mengangkat ada anunya gitu Trenggalek. Kalau di Trenggalek kan memang secara historis memang waktu tokoh Blambangan dulu memang ada yang namanya Menasopal itu powernya sampai di sana gitu. Salah satu yang agak lupa sih ceritanya gitu kan, kalau secara sejarah merukunkan dua desa karena sama-sama kekurangan air, akhirnya beliau mengambil jalan tengah membuat bendungan di daerah Malang atau mana, Malang agak ke selatan. Hal kayak gitu kan sebenarnya tertarik gitu kan untuk sedikit menelusur sebenarnya keterkaitan puzzle itu bagaimana bisa terhubung. Kalau misalnya bisa minimal kita ada sedikit clue itu kan bisa merangkai gitu kan ceritanya sebenarnya Blambangan atau bahkan mungkin sebelum Blambangan gitu. Karena banyak referensi. Salah satu contoh di bukunya Pak Samsubur itu Air Langga Muda itu pernah transit itu di Gerajakan sekarang, nggak tahu dulu namanya apa. Masih muda. Tahu transit Gerajakan. Terus Gerajakan ini panggonan rame loh. Bisa jadi kan gitu kan, karena persepsi desa kuno dulu dengan sekarang itu kan juga otomatis juga berubah. Salah satu contoh Banyualit saja yang mulai tahun 1692 di catatan itu ada, itu saja sekarang sudah nggak ada wilayah yang Banyualit. Banyualit jalan di wilayah saya Bimbing Sari. Aku kan di sini harus tadi wilayah pelabuhan. Wilayah pelabuhan zaman segitu. Banyualit kuno. Pancen ereng ya? Ada Banyualit. Terus peninggalan kalau peninggalan dalam bentuk artefak belum pernah dengar. Tapi kalau dari sisi transitnya Laskar Bali, jadi di Babat Tawangalun kalau tidak salah, itu kan pasukan Bali itu ke Watu Dodol, habis Watu Dodol ke Banyualit. Ini kan agak sadar nih kono to. Iya, bekas pelabuhan to. Nggih. Lah bos menawa ini bekas-bekasnya kayak kayu-kayu kayak mau pancang-pancang
belum ada Aku belum ada temuan sekarang. Jadi belas orang tersisa Ya, peninggalan zaman semono. Cuma yang pas pas penjajahan Jepang itu ada bunker di sana. Oh, Kita pernah menelusur bunker ada sekitar 7 bunker yang ada. Cuma yang satu kan hanyut di laut. lek saroku dhisik sing akeh malah iki blibing sari kae. Nggih, Bunker-bunker bunker itu di Pecengan, di Tambak, baratnya Tambak itu sampai sekarang ada. Di Bomo itu juga ada. Di Bomo ada 7 sumur katanya warga, sumur yang kemarin sama anak-anak saya mendampingi anak-anak SMP Geopark observasi, ketemu 3 sumur. Lek elingku dhisik bunker lek ngarani bunker iku Inci. Jadi Inci. lek jero. Berarti nama Cinci itu berarti mungkin dari bunker itu. Tapi ngono. Soale jarine wong dhisik aku tahu rikala semono ya. Aku CSR ya. Lek ngarani bunker kuwi jarine Inci. Kok iki ana Inci apa? Inci ku ana salah sawijining bangunan kanggo ngintai musuh jarine ngono. Oh ngaten. Nah, berarti Cincin itu kan berapa sih wilayah-wilayah itu? Karena kan di sana ada nama daerah wilayah namanya Cinci. ning daerah kono. Ya, bagian ke timur, kalau dari Pecengan itu ke utara. Cinci namanya. Lek bunker lah, lek salah satu sawijining bangunan ning jero lemah ya lek bunker. Iya, bunker. Lek kuwi ora. Dadi koyo kotak ngono, kotakan tapi Di atas, kata menara intai gitu. Tapi bunker itu memang bentuknya ngoten kayak kotak atau ada lubang-lubang 1 kilan ngeten lebarnya. Panjangnya setengah meter sampai 1 meter. Ya kuwi ya, lek dhisik tahu aku tidak rencer rono itu delok Inci. Jadi sebaran kalau ini ke kemerdekaan gitu, penjajahan Jepang itu deretan bunker itu yang pernah saya tahu itu mulai dari Watu Dodol atas itu ada. Di sana ada kayak apa ya? Dari bunker ke bunker itu ada semacam kayak parit gitu. Oh, jadi itu kayak cor sederhana itu untuk lewat. Kalau di atas kan mungkin ketahuan Belanda gitu kan. Jadi lewat kayak semacam penghubung kayak gitu. Itu ada. Kemudian di Senggulungan itu juga ada meskipun tidak panjang, yang tersisa itu tidak panjang, saluran itu lebar sekitar seukuran 1 meter, kedalaman itu setengah badan, jadi harus bungkuk. Itu untuk menghubungkan satu bunker ke bunker lain. Kemudian di selatan, kalau di Pancer itu kayaknya ada katanya, di Gerajakan juga ada. Sama di terakhir itu yang saya tahu di Teluk Ijo itu juga ada bunker. Jadi yang ini ya, Ribon. Bangunan jadi kalau zaman Jepang itu dibikai saka apa gitu. Cor-coran ya enggak? Ada besi juga. Lah ya cor-coran saiki karo cor-coran dhisik kan ya beda. Ngene iku. Cor-coran saiki kena terang banyu laut, kamangka iku ning pinggir laut. Lah ya ta. Kamangka lek bangunan ning pinggir laut ini sih dilu ala kan wis kropos ra karo karuan. Lah kuwi zaman Jepang kok saiki sih utuh. Lah ini gue tinggal komposisinya. Cuma yang tersisa kemarin sebenarnya kalau kita korek pakai anut sebenarnya rompol bisa, sudah mulai rapuh. Tapi bahannya kayaknya itu dari apa ya, batu kapur kayak. Ada unsur dominan batu kapurnya. Kalau yang di Senggulungan kemarin. Nah kalau terkait itu juga masuk di daerah apa ya, ada rawa biru di Silerago. Itu ternyata di atas tebing yang ketika di laut itu tebing curam, di sana juga ada temuan batu bata kuno kalau itu. Kalau lebih tipis dari batu rojo yang di, kalau pembandingnya batu rojo di Macan Putih itu lebih tipis. Tapi kalau lebarnya rata-rata sama, lebih besar. Kan ada pola-pola tertentu. Jadi ada mungkin kayak garisan tangan 3, ada yang 2, ada yang 1. Dan saya sempat mikir apakah itu sebuah kode untuk fungsi batu bata ketika disusun menjadi sebuah bangunan gitu.
Ya, soalnya ini loh kan. Kenapa dikai celah? Supaya antarane botol siji lan siji iki iso nyokot. Kenapa dikai luluh? Nggih. Jadi iso benar-benar lengket. Tapi sian kan mboten ndamel lho ya. Lek dhisik kuwi ora nganggo semen nanging botol karo batu gamping. Oh ngaten. Botol dijur, Nggih. batu botol dijur karo gamping watu gamping nggih. Watu gamping itu didadekne siji, disoki banyu. Marek ngono dijarne kira-kira sewengi utawa rong bengi. Nggih. Lah lek wis iku apa jenenge kumpulane semen abang yo botol kuwi mau karo gamping kuwi digawe nempelne botolne kuwi mau. Tapi kan mboten enten nate to. Kalau bangunan dulu jadi foto sama foto itu gandeng. Ayo iku lah koyo jeli ngono to lho ya. Nggih, oh jeli. Jadi gak koyo batu pasir koyo ngene enggak. Jadi Mboten ndamel luluan kata sakniki ngoten. ora koyo luluan ngono nek koyo awake dhewe lek gawe lem saka kanji ngono kan. Nggih. Ya semen tipis nggih mau. Ha. Jadi botol kuwi mau diayak maneh, sakwise dijeplok kuwi mau diayak maneh. Terus diayak dicampur karo gamping kuwi mau dadekne siji ning ruangan disoki banyu. Gamping lek mau dikai banyu kan bluduk ngono kae. Iya lah. Nah, bluduk itu akhirnya kan dadi bubur. Nggih, bubur gamping kuwi dicampuri botol kuwi mau lah didadekne sambungane ning botol mau. Tapi leres nggih. Griya niku bangun niku mulai pulau alit. Semen kan nggak ada dulu. Ora enak. Nggak kan. Jadi swargine bapak ini pun bangun piyambak, botol, kemudian ke pasir, gamping, dinamel deplokan niku dijarakan sewengi, beceng mengke nembe ditambahi semen seperti semen pasir itu kan pasir alis kan. Dan dilalai mantan sing gempa kan sempat niku tahun 2000 dan 2011 2012 niku sing wageng nih. Oh iya. Mboten rompol. Lah iya pancene. Tapi lek di cukiti ngoten nggih rompol. Heeh, tapi lek karo gempa ya tahan lebih fleksibel. Lebih lentur. Tidak rentan. Ini kok akhirnya dari jelajah sederhana kayak kata contohnya Banyu Alit saja kalau tercatatnya 1692 berarti kan sebelum 1692 kan sudah ada kan Mas. Iya. Karena sudah dicatat. Artinya berarti itu kan termasuk wilayah kuno. Nah, kemarin pas jalan-jalan gitu kan, waktu ke Banyuwangi lewat sisi timur. Jadi kalau kan mengidentifikasi ada sumber itu kan ketika ada rimbunan. Nah, entah pohon, entah bambu gitu kan. Kalau cek enten kalen atau lho kok bening gitu. Akhirnya kalau mandek tanglet tiang sawah mereka enten sumber ngomong ternyata ada. Ke barat lagi. Nah, ngobrol juga sama orang dulu katanya pas di utaranya bandara. Itu sumber itu besar gitu. Itu dulu sumbernya besar, habis dikeruk apa gimana gitu kan, akhirnya kan mengecil sampai sekarang. Nah, deretan sumber itu sampai ke utara sampai di Kojati ada 2-3 sumber juga. Yang artinya saya akhirnya kepikir itu nama Banyu Alit itu ternyata mungkin bisa jadi karena sumber yang kecil apa mungkin ya enggak karena banyaknya sumber itu tadi kecil-kecil tapi banyak gitu. Karena mulai dari kalau di titik dari Sekojati ke selatan ke Cungkingan, selatannya Cungkingan, Cungkingan, Cungkingan. Di Macan Putih juga ada dusun Tosari dan Cungkingan ada. Nah di pinggir itu sampai di Glondong itu sumber itu banyak. Nah, bisa jadi nama Banyu Alit itu karena faktor itu. Cuma yang menjadi sangat disayangkan ketika nama bersejarah itu sudah mulai hilang di peredaran masyarakat, nggak dipakai. Lagi tadi apa? Tidak ada. Banyu Alit dusunnya Bentengan sekarang. Bentengan. Kalau dulu ketika saya kecil, saya tanya kan orang-orang Balian yang di kampung Bali di rumah kan sering di Banyu Alit karena dulu masih ada pura dalam gitu kan. Saya tanya, kan pun di Banyu Alit
Tenggundi itu Banyualit, gitu. Sekarang ganti Tenggundi itu Bentengan. Kok iso mari dadi bentengan kuwi ya? Karena yang dijadikan nama administrasi sekarang Bentengan, dusun Bentengan. Apa enek benteng nih ngono ya? Mungkin lebih cenderung ke benteng Londo itu, Bangker itu. Jepang, Bangker Jepang. Cici Iya. Oh. Jadi itu kan sebuah benteng pertahanan. Nah, kalau 1767 pertama kali yang ditaklukkan sama VOC itu adalah Bentengan. Bendera VOC berkibar pertama kali itu di Bentengan. Bentengan daerah. Iya. Di pelabuhan ya daerah sana. Nah, kalau secara kronologi, jadi dari Bentengan ditaklukkan, maka akan merangsek ke barat kan. Barat kan waktu itu di daerah Rogo Jambi itu kan kalau berdasarkan sejarahnya di sana kan wilayah kerajaan juga. Rogo Jambi. Iya. Tinggi ya. Antara Lemahbang sampai selatannya Lampu Merah. Daerah sana ada nama daerah. Kalau berdasarkan toponimi ada Kesatrian, ada Kepatian, ada Kedaleman, ada Taman Sari. Kira-kira keraton apa kesatrian apa kepatian kira-kira. Loh, kalau ada Kepatian kan pasti ada keratonnya kan. Paling ini loh ya. Lek umpama kuwi salah sawijining kepatian. Ya. Wong dhisik lek ngarani anake Patih ya Raden. Iya, ya pangeran. Iya, pangeran anake Patih. Pangeran Patih. Ya, keturunan. Apa kira-kira sing ning daerah kono iku omahe Patih, terus omahe rajane ning Banyuwangi kene utawa omahe adipatine ning Banyuwangi? Apa ngono kira-kira? Di Lemahbang itu Alas Kebrukan pernah menjadi Alas apa nih? Kebrukan. Itu jenenge daerah Alas. Iya, wilayah. Sekarang masih ada tapi lingkupnya kecil. Itu kan waktu dulu masih seneng-senengnya sejarah kan nyangruknya di Lemahbang gitu. Nah di daerah sana itu pernah menjadi keraton sementara. Nah, bisa jadi karena faktor itu. Daerah Lemahbang Dewa kan. Nah kata-kata Dewa kan pasti tataran tertinggi gitu. Iya, Lemahbang Dewa. Iya. Nah terkait dengan tadi desa kuno itu tadi di Babat Bayu, artinya Babat Bayu itu kan setelah perang Bayu. Nah, jadi tercatat desa-desa yang ikut perang Bayu. Itu di daerah Rawa Bayu kan enggak? Kayaknya kalau ngelihat tata ruang wilayah zaman dulu itu tidak ke Bayu deh. Kalau mungkin sampai Tegal Perangan yang sekarang, Tegal Perangan, Parangharjo, maka itu lebih masuk akal. Iki kira-kira Tegal Perangan apa Tegal Perangan kira-kira. Nah itu kalau tawanami dipecah kayak gitu, perang atau perang berarti kan dipisah-pisah gitu ya. Bisa dibagi-bagi. Tapi perang kan fight. Iya, fight. Tapi kalau melihat kronologi perang Bayu kayaknya lebih cenderung ke perangan. Karena di sana ada berdiri masih ada Sunggra, masih ada temuan senjata yang sudah besi yang berkarat yang memungkinkan itu yang dijadikan alat perang saat itu. Daerah di Parangharjo. Asik Parangharjo. Yang kalau ini tahun kemarin itu rame ada temuan batu bata kuno itu. Satu lingkup, satu daerah dengan itu. Jadi desa Perangan di daerah kuno bisa. Parangharjo di catatan ada enggak? Kalau tak ngerpek dulu ya. Kayaknya enggak ada. Jadi yang ada itu ya, desa Dadak, terus desa Rewah Sanji. Nanti versi. Rewah Sanji aku baru Suba Kuwu, desa Kuwu. Songgon ada kalau Songgon. Desa Songgon ada. Kemudian Tulah. Ini desa lama ini. Yang tercatat di Babat Bayu. Yang dulu pernah ada gitu. Sing saiki gak ono maksudnya. Ada yang masih ada yang tidak. Kata contohnya Rewah Sanji.
saya nggak pernah dengar gitu kan, nama baik nama dusun, wilayah atau anu nggak pernah dengar. Tapi kalau dadap mungkin sekarang jadi dadapan. Terus lewat Sanji ku ke saiki ana ora saiki. Belum pernah dengar. Oh, belum Ya, belum. Dereng nate pirsa. Kalau Songgon kan masih ada. Tulah. Tulah wis laene aku ora tau. Mboten pirsa ya. Kadu. Dadap aku lek dadap sik krungu lho. Dadapan. Terus di daerah itu dadapan juga nggak sih yang di Pondok Nongko? Ada kayaknya. Iya dadapan. Oke, ada ya. Mojoroto. Mojoroto lah ini enak sih. Oke, ada Mojoroto, Cungking. Cungking iya. Cedak Mojoroto karo Cungking cedak. Nah, logikanya apakah desa zaman dahulu harus berdekatan? Atau memang ada perpindahan nama gitu kan? Nah, gitu. Terus Jelun. Jelun kan masih ada. Sekarang Jelun pecah jadi dua dengan Gumuk. Kemudian nah ini kali konfirmasi kalian jenengan kan sesepuh. Lah masuk malu Pegambiran ono ning daerah Enteng ono enak. Ngandong ya enak sih. Ada daerah Ngandong enak. Daerah pundi? Ngandong iki daerah Sandingi Jelun kono ada saya. Sandingi Jelun. Nah, Ngandong. Daerah Cendono. Senes Cendono Jakarta ya. Ora. Itu mana iki? Pepencan. Wah, iki ora krungu aku. Kelontang. Ora krungu pisan saiki. Kelontang ada kayak pernah dengar. Ketawan. Rapuan enten belum? Ora krungu aku pisan saiki. Terus Rampan. Wih, desa tercatat tahun piro ya? Setelah Perang Bayu. Sakwise Perang Bayu yang teridentifikasi mendukung Rempek. Rampan, Singolatren, ya. Kemudian macet. Singolatren, terus Derwono ya. Ini kan menak Agung, Mas Agung. Derwono. Mumbul, Tembelang sih ono. Tembelang ada dua tempat. Tembelang Sandingi Jajak ono enak. Tembelang Bareng di enten Bareng Rogo Jambi. Oh enak iki ya wonten. Tembelang Bareng. Kalau Tembelang niku Lembu Pasangan, kalau Bareng Kuda Kedapan. Lurae sing mimpin ngono yang mimpin kawitan ya. Balung Bang. Lemah Bang. Kebakan ini napa babakan nih? Cekar. Cengkang. Apa cekar? Kirangan iki sing nulis kirangan Londo, kirangan yang yang tokoh belambangannya kan betul beso yang kayak kalau babat kan kayaknya cerita sih. Karena kalau kan bisa jadi nama dengan yang tertulis kan bisa jadi yang ditulis adalah yang terdengar kan gitu. Kemudian ada nama Kadal juga. Kadal. Nama DH Kadal. Sembulung Jajar ngoten tok, penculuk ya sih. Jongnila ngoten Jongnila rene konsul itu tempat konsul ini tempat anu Belanda. Bubuk kan enten nang Rogo Jambi. Bang juga ada di Rogo Jambi. Bang jajak wonten. Bang nggih. Gambor. Gembelang kali Tembelang hampir sama kalau di sana. Kayak Gembelang gue lah tahu krungu aku. Terus Banglor, Gitik, Laban, Kabat, Kapongpongan aku tahu krungu. Welaran mriki. Welaran kene. Berarti Welaran Mojoroto Congkeng satu area. Tambong kono malah Sandingi Gambor kono. Pelancahan Kuwi apa kuwi karo Keradenan Purworejo. Akeh keradenan ning ndi akeh ana. Wonten ana keradenan Purworejo terus keradenan daerah Sempu kono ana. Sempu wonten ana. Lintang Grajakan. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan yang
Airlangga Muda pernah transit di Gerajakan, berarti nama Gerajakan kan ada. Ya, berarti kan termasuk lebih kuno lagi. Dulangan, Purwo, Dulangan. Nah, Dulangan ini apa? Dulang-dulangan ngono. Dulangan ini apa? Dulang ini kok emas. Dulang emas apa dulang menyuap? Menyuap. Makanya lebih cocok dulangan. Dulangan emas ya berarti. Emas. Ya? Berarti apa ini anu kuwi Kalau Purwo, area Purwo itu wilayahnya sampai di Dul. Purwo. Oke, Gerajakan yang berbatasan dengan Gerajakan. Kalau wilayah Taman Nasional. Dulangan pun Lalerang, Muncar, Bama. Gomo lah kono. Oke. Lurahnya Kibaluran, Gladak, Susukan, Ngalian, Alian kuwi paling kata sih. Taman Sari, cari akeh. Donosuko, Kabat, Dono suka apa suka dono? Donosuko. Terus Boyolangu, Penatabian. Nah, sing ngomong-ngomongan Penatabian. Si enek kabeh lek kuwi. Nggih. Lalerang, Melik. Terus Kali Suco. Kali suco. Nggih. Kurang lebih itu ada 60-an 60-an desa kuno sing iku sing yang tercatat mendukung Perang Bayu. Oh. Sing enek paling ngerane separone ra iki. Lebih kata sih. Si akeh ya. Masih. Terus nama itu saya pernah kepikir dulu kan waktu nama penculuk gitu kan. Waktu lihat di mapping kerajaan-kerajaan pra Bali kuno itu. Nah, ternyata Puro Dalem Penculuk namanya kan sama-sama Penculuk gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan salah satu candi ya istilahnya. Di Limanuk itu ada bangunan itu seera dengan era Gajah Mada. Di Google saya nyari itu ada yang ada keterkaitan renteng-rentengnya. Yang artinya desa-desa kuno di Banyuwangi dengan Bali ini otomatis ada kaitannya. Apa enek Penculuk bisa nih, Mas? Ada Puri Dalem Penculuk. Oh, yang Bali ngono. Di Bali. Ya nanti Daerah Supe loh. Pokoknya kalau dari sini kayaknya sebelum Denpasar. Puri Dalem Penculuk. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya kalau dari lebih pas di kajian untuk kajian budayanya, gitu. Saya nyari referensi karena berhubung tentang air gitu kan, jadi belusuan nyari mata air ternyata dengar cerita gitu kan, oh ada ini dan sebagainya. Itu kemarin di Gumuk ada cerita, tapi ya nggak tahu benernya gitu kan, ada cerita terkait dengan Ratu Ayu Kemuning. Gumuk Licin. Yeah. Saya konfirmasi dong ke Mas Aji yang penulis yang biasa nulis itu, Mas. Nah, ada nggak nama tokoh namanya Kemuning? Ada namanya Kemuning Sari. Apakah beliau ratu? No. Ya, suaminya Menak Pentor. Okay. Apa kuwi Menak Pentor? Menak Pentor itu era Blambangan. Jadi salah satu raja Blambangan. Salah sawijine raja Blambangan. Sawise anu sebelum Tawangalun. Nah, pas era era itu. Jadi waktu Blambangan ibu kotanya pindah-pindah itu ya beliau salah satunya. Dan dalam artian berarti kan saya nggak cajian nih versi sejarah dengan versi cerita gitu. Nah, ada juga istilah itu bukan Ratu Ayu Kemuning, tapi Rondo Kuning. Di Pendarungan sini, Kalirejo ke barat. Nah, itu ada nama wilayah namanya Gumuk Rondo Kuning. Apa yang kaitannya karo Putri Kuning? Kalau secara wilayah sepertinya ada
kan saya tidak bisa memastikan kan, masih dugaan gitu kan, karena masih proses nyari data juga nggak mudah gitu, menghubung-hubungkan cerita yang ada di masyarakat yang itu berbau mistis versi masyarakat, tapi ketika saya iseng-iseng gitu kan menghubungkan, mencari antara nama tokoh yang ada dalam cerita masyarakat setempat dengan nama ini kok bisa digadukkan gitu kan. Ya memang kalau orang nyebut oh lah iku paling godak gadik matuk gitu. Tapi kan godak gadik matuknya logis apa enggak kan gitu ya. Oke, nah dari sana ada Gumo Rondo Kuning. Nah ternyata yang namanya kuning-kuning, kemuning kan otomatis kan ada kuningnya gitu kan. Terus di Rondo Kuning juga ada, nah di Bareng juga ada cerita itu. Kita tinggi Rondo Kuning. Rondo Kuning bisa. Yeah. Terus, nah artinya ketika sebuah cerita ini itu tersebar gitu kan, dan ada di beberapa tempat, nah ini kan layak untuk ditelusuri, dikaji. Sehingga apa terkait dengan wilayah itu dulu bagaimana dan sebagainya, itu mungkin sedikitnya bisa istilahnya simulasikan gitu kan. Nah untuk terkait wilayah dan sebagainya, dan termasuk ada cerita banyak kan, mulai termasuk ketika saya kecil di Tegal Limo, mbah saya waktu pulang gitu kan, pulang malam itu dihadang oleh ular sebesar pohon kelapa gitu kan. Wih, itu yang di Tegal Limo gitu. Nah kemarin ya ada cerita juga di Gomo, waktu ngobrol-ngobrol itu tahu sendiri ada ular sebesar kelapa. Nggak tahu pohonnya itu pohon kelapa besar apa kelapa gading kan gitu kan. Karena pohon kelapa masalahnya. Nah kalau semacam itu kan berarti kan ada something nih. Kalau kita ya terlepas juga karena itu yang tahu juga tidak hanya satu orang gitu kan. Jadi itu menjadi sedikit petunjuk terkait Wingit. Kalau kita di matmatan budaya sama di budaya Jawa itu kan tahu yang namanya Yoni gitu kan. Yoni sebuah wilayah. Nah, bahkan ada cerita di Pendarungan itu ada namanya itu Mbah Kumbang. Nah itu terkait air ternyata gitu. Pokoknya sebutannya Mbah Kumbang. Ketika misalnya kemarau gitu kan, itu orang nyingkal itu hati-hati banget di area itu. Kesenggol sedikit saja air itu sudah keluar. Nah sekarang itu sudah nggak ada gitu. Meskipun daerah di Pendarungan ini. Yeah. Nah ceritanya seperti itu. Kalau dulu era-era dulu itu kalau misalnya kurang air nih gitu kan, senggol singkal saja itu sudah muncrat airnya sampai banjir gitu kan. Mbah Kumbang. Okay. Nah untuk saat ini dipacul saja sudah nggak keluar gitu kan. Nah konon ceritanya kalau secara cerita warga sana, Mbah Kumbang wis ngalih balik ning Alas Purwo gitu. Yang artinya kalau kita kaji dari sudut pandang ngelmu ya, kalau di Jawa itu berarti kan yoninya ada yang hilang karena nggak kerawat kan gitu. Iya. Kan pasti ada kan cerita semacam itu. Mungkin kalau terkait dengan di jabatan ada yang namanya pulung dan sebagainya zaman dulu kan, sekarang sudah nggak ada ya. Tapi ada di beberapa tempat masih. Di Jawa Barat rumahnya saudara itu malah pas malam pemilu. Malam pemilu itu rame-ramenya Joko itu. Pemilu kapan nih? Dia sampai sekarang setiap pemilu gitu. Jadi sudah siap semuanya nih. Siapa yang melihat itu di mana, di calon yang mana itu yang dipilih gitu. Karena itu masih Pak ya. Bahkan itu kalau itu cepet-cepetan dikurung pakai ini loh, apa? Keranjang sing setengah lingkaran itu apa namanya? Dari bambu. Apa kurungan senes yang biasa rinjing. Rinjing. Oke. Ditutup kalih niku harus diduduki langsung. Ceritanya begitu. Lek enek kurunge kuwi. Nggih. Sama calon lurahnya itu harus diduduki. Jadi golek wahyu ya. Nggih, artinya kayak gitu. Petunjuknya dari sana. Dulu kali gendinge sini. Monggo. Kalau anu kok kentekan cerita malah ngeten nggih. Heeh.